cabang ya, atau anak cabang ya minimal, agar tidak seperti ini. Kita sudah ada yang keranting, sudah di anak cabang, seperti di cabang pertama ini sudah ke ranting sebenarnya ini. Nah, kalau di cabang kedua ini baru di anak cabang pecah ke ranting. Ini sebenarnya sudah ranting juga. Sebenarnya kalau seandainya ini sebelumnya saya sudah melakukan pengepresan akar, ini sih masih terusan cabang. Nah, ini belum bisa dipres. Nah, begitu juga di bagian cabang pertama ini seharusnya sudah banyak melakukan pengepresan dengan ukuran segini ya. Nah, beda dengan ini, kalau ini masih saya los. Ini untuk terusan cabangnya. Oke, sahabat BMC, ketemu lagi dengan saya Darmo di channel YouTube Darmo BMC. Nah, di sini sudah ada bahan sancang situ, teman-teman. Nah, ini maaf ya. Nah, ini bisa dibandingkan dengan jari kelingking saya ya. Nah, ini kurang lebih besarnya hampir sama dengan jari kelingking saya. Dan ini bahannya sangat kecil sekali, teman-teman. Nah, ini bahan situ. Ini saya potong dulu ya biar terlihat untuk gerakan atau percabangannya. Nah, rencana proses kali ini saya akan melakukan pengepresan akar, teman-teman. Sebenarnya ini sudah terlambat ya untuk melakukan pengepresan akar. Seharusnya kemarin waktu kita melakukan pengelosan di terusan batang ini, kita sudah melakukan pengepresan akar. Nah, tetapi ya saking kalau dibilang sibuk sih enggak, menyibukkan diri ya. Sibuk sendiri. Nah, jadi ini tidak masalah ya, kita masih masih ada pengelosan di sini di di alur mahkota masih dilakukan pengelosan. Begitu juga cabang di bagian atas ini masih dilakukan pengelosan. Kita masih masih ada kesempatan lah untuk melakukan pengepresan akar. Nah, bukan tidak ada kesempatan seperti itu, sebenarnya kapanpun bisa ya dilakukan pengepresan akar. Cuman kalau kita melakukan pengepresan akar itu ketika bahannya sudah perantingan, itu kurang bagus ya. Maksudnya kurang bagusnya ketika kita melakukan pengelosan di anak akar itu akan susah atau agak lambat ya melakukan pembesaran di anak akar seperti itu. Nah, saran saya buat teman-teman pemula, hindari melakukan pengepresan akar ketika bahannya sudah di proses perantingan. Nah, minimal di anak cabang ya. Jadi kita masih ada pengelosan, intinya masih ada pengelosan seperti itu. Nah, di sini untuk bahannya ini sudah sering saya buatkan video, teman-teman. Beberapa terakhir saya buatkan video ini pada saat melakukan pemecahan ini akar ini ya. Nah, ini akar yang dibelah, teman-teman. Nah, jadi untuk proses kali ini saya akan melakukan pengepresan di akar-akar yang besar ini. Nah, yang dua ini yang akar yang saya belah itu akan saya biarkan ya. Yang saya akan press yang masih utuh ini. Nah, kebetulan ini untuk kawatnya ini sudah masuk, teman-teman. Nah, ini perlu dibuka ya agar memaksimalkan pertumbuhan atau perkembangan cabang atau terusan mahkota ini. Nah, tunas-tunas liar seperti ini harus rajin dibuang, teman-teman, agar tidak mengganggu pertumbuhan ya. Nah, untuk memproses bahan kecil itu memang tantangan ya. Nah, oke.
Kita langsung press saja teman-teman untuk perakarannya ini. Nah, ini untuk pembesaran di bagian sisi kiri dan kanan ini saya rasa sudah cukup teman-teman. Nah, kita potong aja ya. Dan di sini saya akan potong semua teman-teman, terkecuali yang belahan, yang akar yang dibelah itu ya. Nah, itu saya akan biarkan. Kalau pohonnya seperti ini saya berani itu melakukan pemotongan. Yang penting kan masih ada jalur kehidupan, masih ada akar untuk menyuplai nutrisi atau makanan, itu aman teman-teman. Nah, seperti ini saya potong semua teman-teman, terkecuali yang dua ini ya. Dan ini enggak terlalu banyak, enggak terlalu bergerak ini. Oh, masih ada kayunya kayaknya di bawahnya ini. Lupa saya ini apa masih ada kayu. Oh iya, masih ada kayunya teman-teman. Nanti kita setelah tumbuh akar, kalau nanti mau dipindahkan ke pot yang kecil, kita bisa melakukan pemotongan ya. Nah, ini kita haluskan ya, kita biar bekas guntingnya itu biasanya tidak mau mulus potongannya itu, nanti biar akarnya itu tumbuh maksimal. Nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Kita hanya menyisakan akar di bagian depan ini ya. Nah, jadi setelah nanti tumbuh akar serabut, setelah akarnya kuat, nah kita bisa melanjutkan pemotongan di bagian depan ini. Kita potong di akar yang saya belah ini, lanjut kita ganti ke pot yang lebih kecil, atau ke pot plastik itu ya, pot plastik yang kecil gitu, seperti itu. Karena untuk proses selanjutnya kita setelah nanti akarnya ini tumbuh dan kita melakukan pemotongan sekalian pemindahan di pot kecil, nah kita juga akan melakukan pengepresan di anak cabang ini. Nah, sementara untuk memompa atau mempercepat pertumbuhan akar baru, di sini saya tidak melakukan banyak pengurangan ya terhadap cabang ranting ini. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, perlu teman-teman ingat, ketika teman-teman mau melakukan pengepresan di bagian akar, di bagian percabangan, perdaunan, itu diusahakan tidak terlalu banyak di pruning. Nah, karena kita mau melakukan pertumbuhan akar baru. Nah, jadi selain itu, seperti di awal saya bilang, kalau teman-teman mau melakukan pengepresan akar, usahakan masih pengelosan di cabang ya, atau anak cabang ya minimal.
agar tidak seperti ini. Kita melakukan pengepresan, sudah sebenarnya ini sudah ada yang keranting, sudah di anak cabang seperti di cabang pertama ini sudah ke ranting sebenarnya ini. Nah, kalau di cabang kedua ini baru di anak cabang pecah ke ranting. Ini sebenarnya sudah ranting juga. Sebenarnya kalau seandainya ini sebelumnya saya sudah melakukan pengepresan akar, untuk cabang atau ranting ini sebenarnya sudah bisa kita press, teman-teman. Nah, ini seharusnya kita sudah press ya, karena ini sudah ranting. Nah, kalau yang depan ini, yang ini sih masih terusan cabang. Nah, ini belum bisa dipres. Nah, begitu juga di bagian cabang pertama ini seharusnya sudah banyak melakukan pengepresan dengan ukuran segini ya. Nah, beda dengan ini, kalau ini masih saya los. Ini untuk terusan cabangnya. Nah, begitu juga di cabang yang di atas ini seharusnya kita sudah melakukan pemotongan, pengepresan. Nah, seandainya sekali lagi sebelumnya saya sudah melakukan pengepresan akar. Nah, itu perlu teman-teman perhatikan. Nah, jadi bukan tidak boleh kita melakukan pengepresan, sekali lagi kita tidak boleh melakukan pengepresan di setelah perantingan. Boleh saja. Hanya saja pembesaran di pemecahan anak akar itu akan sedikit lambat dan agak susah, justru jadi akar serabut. Nah, itu pengalaman yang pernah saya alami seperti itu. Nah, begitu juga di terusan ini saya belum melakukan pemotongan. Ini sih seharusnya sudah bisa dipotong ini. Kita melakukan pemecahan lagi ke sini. Nah, kita buat alur sedikit lagi ke atas, sudah selesai dah. Kita tinggal cukur-cukur aja. Untuk pengarahan, pengawatan itu tidak perlu. Kalau sudah ini dipres, tinggal bikin penerus ke atas sedikit lagi. Nah, kedepannya mungkin saya akan pakai yang ini, teman-teman. Saya akan potong di sini. Sebentar, saya lebih dekat lagi ya. Nah, kedepannya bisa saja kita melakukan pemotongan di sini, teman-teman, di sini. Nah, ini ya. Ini kita bisa potong di sini, dan ini cabang ini kita arahkan ke sebelah kiri, dan penerusnya nanti bisa pakai yang ini. Kita bisa tarik yang ini ke atas ya. Seperti itu, karena ini sudah tepat di tengah-tengah. Nah, kemungkinan besar akan saya lakukan seperti itu. Nah, jadi ini saya tunggu perkembangannya dulu, sembari menumbuhkan akar atau anak akar. Nah, oke, sahabat BMC, seperti ini yang saya bisa bagikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman. Oh ya, untuk proses sebelumnya nanti bila mana teman-teman pemula mau melihat bahan dari bahan sancang ini dari sebelumnya atau video-video sebelumnya, nanti teman-teman bisa cek di deskripsi ya, biar tahu gambaran dari sebelumnya sehingga sampai seperti ini, seperti itu. Nah, oke, semangat terus berkarya seni bonsai. Salam BMC Bonsai Mania Channel.